Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة تدفع البلاء. Al-hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan hak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita rasakan hak pada saat ini adalah kita masih diberikan sisa umur, ya, masih diberikan hidup di alam dunia ini. Itu merupakan hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memang harus kita terima, ya. Yang kita keluh kesah dengan kehidupan, ya. Kita harus terima, kita hidup di alam dunia ini harus terima, ya. Dan di samping hak itu ada kewajiban yang memang harus kita laksanakan. Ada hak, ada kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus kita terima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Orang bekerja, aktivitas, itu merupakan kewajiban. Kewajibannya untuk melaksanakan aktivitas, dan memang masing-masing manusia pasti punya majikan, ya, bos gitu ya. Itu merupakan kewajiban kita mencari nafkah dengan cara yang halal, dengan yang halal gitu ya. Dan pasti setelahnya kita melaksanakan kewajiban tersebut, kita kerja di pabrik, kita kerja di mana saja, ya, di suatu saat pasti akan ada hak yang memang harus kita terima, yaitu upah. Upah merupakan hak yang pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang diperantarai oleh perantaraan manusia. Begitupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita memang, ya, sebelum kita menagih hak, sebelum kita meminta hak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita harus bekerja dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi meminta kepada Allah itu nanti setelahnya kita ibadah. Makanya sholat dulu, ya.
laksanakan dulu perintah Allah, nanti juga Allah akan kasih kepada kita pahalanya. Jangan sampai kita meminta kepada Allah tapi kita tidak beribadah kepada Allah. Kita minta kepada Allah tapi kita belum melaksanakan perintah Allah. Itu kan gak etis, gak wajar ya. Kita melaksanakan perintah Allah dulu, iya karena abudu, beribadah dulu, kemudian nanti minta kepada Allah dengan cara berdoa, munajat, mengangkat tangan ya, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sehabis sholat kita disunatkan untuk wiridan dulu ya. Istighfar dulu, astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Nah, sebenarnya kalau kita setelah selesai sholat fardu itu kan kita disunahkan istighfar 3 kali ya, mau yang pendek mau yang panjang silahkan ya. Itu kan kita untuk mengistighfari sholat banyak lalai, sholat ketidak khusyuk, itu kan kita minta ampun kepada Allah, minta maaf atas kesalahan apa yang kita perbuat di dalam sholat. Karena ketidakhusyuan itu ya, kita harus minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jangan lupakan yang menyambut perintah Allah itu kan ada yang wajib, ada yang sunat. Selepas kita melaksanakan sholat fardu, jangan lupakan yang sunat. Karena itu juga perintah Allah dan Rasulnya yang sunat itu ya. Ingat, perintah Allah itu dan Rasulnya ada 2. Yang pertama yang wajib, fardu. Yang kedua yang sunat. Larangan Allah itu ada 3. Yang pertama yang haram, yang kedua yang makruh, yang ketiga subhat ataupun samar-samar ya. Itu harus ditinggalkan itu ketiga-tiganya itu. Perintah Allah yang wajib cara sholat yang 5 waktu kan itu. Kita tahu bahwa sholat itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Iqamis sholat wa yuqimus sholat. Itu Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Aqimis sholat, dirikan olehmu sholat. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah as-sholat. Pada hari kiamat yang pertama kali dihisab adalah sholat kita. Sebelum hisaban yang lainnya. As-sholatu imaduddin. Sholat itu merupakan tiangnya agama. Faman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang mendirikan sholat maka termasuk mendirikan mendirikan agama. Wa man tarokaha, dan barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, faqad hadamadin, maka telah meruntuhkan, menjatuhkan agamanya sendiri ya. Jadi kalau kita misalkan kelupaan ya, sholat misalkan belum sholat duhur keasaran, maka kita wajib mengqadha sholat zuhur di waktu asar dengan segera. Qadha itu aja, jangan sampai dilalaikan itu. Lebih cepat lebih baik itu ya. Seperti qadha puasa, kita pasti punya qadha puasa cepat sekarang karena sudah akan memasuki bulan Ramadan. Cepat ya, cepat itu lebih baik ya. Jangan sampai terlambat ya. Gitu. Mumpung masih ada waktu qadhaan puasa ya, memang kalau perempuan itu banyak qadhaannya ya, itu pasti yang namanya haid itu kan ya, ataupun nifas ataupun melahirkan itu pada bulan Ramadan contohnya, ataupun di bulan Sya'ban ya, karena belum sampai 40 hari sudah memasuki Ramadan, berarti itu qadhaan puasa harus dilaksanakan dengan segera ya. Itu supaya enggak terasa dalam satu tahun itu kan ada puasa Senin Kamis ya, seperti puasanya yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak akan terasa nanti kalau Senin Kamis akhirnya kalau puasa Ramadan kita tamat.
begitu. Dan memang sebagai seorang perempuan itu ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rukhsah? Keringanan. Contoh, seorang wanita dia melaksanakan puasa Ramadan 10 menit deui karena buka puasa keluar darah haid, maka itu puasanya wajib dibatalkan. Mana rokok? Gak ada rokok itu. Peringatan-peringatan. Nah ini saya nggak sambil merokok, ini ceramah ya. Itu. Tapi ada peringatan di sana gini, masya Allah. Kalau gini-gini ya itu enggak clear, saya ceramah nggak pakai merokok ya. Gimana ya Pak admin ya, operator ya, sangat sensitif sekali ya. Padahal enggak, saya enggak sampai merokok ini. Enggak. Baik, kita lanjutkan. Ada rusuh bagi perempuan ya, itu yang namanya puasa Ramadan karena memang dalam keadaan haid maka tidak wajib puasa Ramadan. Berarti yang sedang puasa harus dibatalkan karena darah haid keluar ya. Adapun untuk ini ya, untuk kodoknya memang wajib ya. Kodok Ramadan, kodok puasanya wajib, tapi kodok sholat yang ketinggalan di bulan Ramadan itu tidak wajib dikodok. Itu kan rusuh, keringanan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala untuk seorang wanita. Memang sebenarnya wanita itu banyak bonus ya, itu apalagi sedang haid itu ya, dia bonus, dia tidur yang panjang gitu ya. Oke, nah baiklah, mudah-mudahan kita Allah sampaikan kita kepada bulan Ramadan ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan bihudurikum. Dan dalam hadis Rasul, barang siapa yang merasa bahagia akan datangnya bulan Ramadan, maka dia dakhala jannah, akan masuk surga ya. Ya, itu. Nah, itu ya. Jadi kita harus harus merasa bahagia bulan Ramadan. Karena dengan puasa kita akan menjadi sehat. Ya. Puasa itu menyehatkan. Sumu tasihku. Itu menurut Rasul ya dalam hadisnya. Puasalah kamu karena kamu akan sehat nanti. Ya. Baik para pemirsa pendengar TikTok dan YouTube dimanapun berada, kami masih belajar ya, masih dalam tahap belajar di berbicara di medsos ya. Mohon maaf bila ada kekurangan ya, memang saja. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya telah membaca surah apa tadi ya? Yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Lupa lagi nih, maaf ya. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobashum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ciri orang-orang yang sabar. Alladzina idza asobashum, itu orang-orang yang apabila diberikan ujian musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena semakin kuat keimanan seorang maka ujian semakin berat. Kita hidup harus siap diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu juga anak sekolah ya, baik tingkat bawah, menengah, atas, ya, perguruan tinggi, tetap itu ada ujiannya, ada ulangannya, ada yang memang harus dilaksanakan. Pengujian itu memang penting. Sampai di mana kemampuan hasil belajar tersebut. Nah, kan nanti kan bisa dilihat ada hasilnya kan. Gitu.
Pun begitu juga yang namanya kehidupan pasti ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menyikapi ujian tersebut? Kita harus bersabar. Ciri orang yang sabar, alladzina idza asobahum musibah, apabila ditimpa, ya, yaitu orang-orang yang apabila diberikan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, qalu, sok ngaromong, sok ngarucap, eta jalma-jalma teh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami hanyalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberikan musibah, ujian, contohnya kita sedang berjalan kaki, ya, tahu-tahu kaki kita tersandung, itu kan terus apa? Termasuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan hanya sekedar orang yang ada yang meninggal dunia, ya. Kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pun kita pun ketika sedang di motor, kecelakaan di motor, kita bacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sebagai ciri orang yang sabar. Ya. Sabar, tabah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penyakit yang tak kunjung sembuh sampai sekarang, berobat ke sana kemari, ya, kita apa yang harus kita sikapi setelah kita sudah ke sana kemari berobat tapi tidak ada hasilnya? Kita harus tawakal ala Allah, bertawakal, serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa yakin kita dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kesabaran kita menjadi kiparat terhadap dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan bila mana Allah pendekkan usia kita, misalkan karena diberikan penyakit dan sudah berobat ke sana kemari tidak kunjung sembuh, Allah cabut nyawanya ataupun Allah keluarkan ruh dari jasadnya, dia dalam keadaan yakin insya Allah husnul khotimah kematiannya, karena punya sifat sabar, tabah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kebalikan daripada sabar adalah arah subaha, tidak menerima apa yang Allah uji kepada kita. Kata Allah dalam Al-Quran, orang yang tidak mau sabar atas balai ataupun bencana yang kami timpakan, tidak mau bersyukur atas seluruh nikmat yang kami berikan, maka keluarlah kau dari kolong langit bumi ini, silakan cari Tuhan selain kami. Itu kata Allah. Allah usir kita kalau kita tidak mau bersyukur, kita tidak mau bersabar atas apa yang Allah berikan kepada kita. Itu ancaman Allah, ya, dalam Al-Quran. Makanya kita harus sabar, ya. Syukur, sabar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda jeung Arab Subaha. Kieu mah Gusti penyakit ke 10 tahun, mana kena modal gitu ya. Coba sudah mah gitu teh. Itu kan Arab Subaha ya. Gusti kieu mah abdi teh mana kena kumaha anu-anu, wah eta geus kumaha eta geus teu sopan ka Allah. Adanya kada sabar. Ya, sebelum ada ieu mematahankan diri pribadi. Ya. Ayo orang sami-sami lah, ya. Saya sudah orang Sundanya, orang Jawa Barat. Mari kita sama-sama, ya, tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan level kesabaran kita, ya. Benar-benar kita diberi ujian ringan berat dari Allah, kita diberikan kesabaran, ya, dan ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya sekian, terima kasih. Sekali lagi, ciri orang yang sabar, dia suka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sebagai tambahan, ada ujian dari Allah, ada peringatan.
Ujian diberikan kepada orang iman beramal soleh, iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah, ya, kuat imannya, takwanya istiqomah, dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian bagi orang yang tidak berdosa. Tapi orang yang punya dosa, Allah timpakan dia balai bencana, itu merupakan peringatan siksaan yang Allah berikan di alam dunia, belum lagi nanti di akhirat kalau tidak bertobat. Maka itu kesempatan. Kalau Allah memberikan peringatan kepada kita, maka kita ya masih ada kesempatan hidup dalamnya, kita perbaiki aktivitas hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Tentunya kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Kata Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kau mati kecuali mati dalam keadaan membawa iman dan Islam. Dan jangan kamu mati kecuali matinya beragama Islam. Kita sudah nyenak iman sedalam Islam dalam keadaan mati husnul khotimah. Makanya kita sering banyak baca-baca doa ya kepada Allah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, abdi kasihan, sebalas abdi istiqomah. Ya Allah, abdi kasihan, sebalas maut husnul khotimah. Amin, amin, amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya mujibas sa'ilin, istajib du'ana ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga yang telah ikut live bersama kami, saya doakan semoga Allah selalu sehat, panjang umur, banyak rezekinya, jauh dari balainya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, masih belajar, pasti banyak